Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Ya, Bu. kelihatan dari muka-mukanya muka-muka ceria penuh kebahagiaan. Semangat ya mau belajar pelajaran ekonomi ya. Semangat Oke, ya, Bu. Ya, Bu. semangat Bu, semangat, harus semangat. Oke, sebelum memulai pembelajaran ini, saya mau ketua kelas untuk memimpin doa. Januari, tolong dipimpin doanya untuk teman-temannya. Siap, Bu. Oke, teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lalu pemahaman materi dengan mudah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Januari. Hari ini Ibu akan melakukan absensi. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, alhamdulillah. Berarti memang luar biasa semangat kalian ya. Kemudian, apakah kalian sudah siap belajar? Siap dong, Bu. Siap, Bu. Keluarkan buku ekonominya, baik catatan maupun tulisan. Ibu akan melakukan presentasi menggunakan PowerPoint. Apakah sudah terlihat anak-anak PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Nah ya. Jadi, Bu Sarah hari ini akan menjelaskan tentang subbab ketenagakerjaan. Ketenaga kerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ini adalah subbab yang akan kita bahas pada proses pembelajaran ini, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pertumbuhan dan pembangunan. Berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan yang artinya pertumbuhan adalah ketika naiknya PDB suatu negara secara terus-menerus. Suatu negara yang naik secara terus-menerus PDB-nya, maka negara tersebut dapat dikatakan negara yang maju. Negara yang maju artinya negara yang sejahtera, artinya penduduknya, kemudian rakyatnya itu ada kesejahteraan sosialnya, di mana adanya kesempatan kerja, adanya lapangan pekerjaan. Nah, itu ada kaitannya sama pembahasan materi kita kali ini tentang ketenaga kerjaan. Jadi, di sini saya akan memberikan tujuan pembelajarannya, di mana proses pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik dipadukan dengan problem based learning, di mana kalian akan memecahkan masalah. Nanti masalahnya Bu Sarah kasih ke kalian, nanti kalian cari apa solusinya. Jadi dalam proses pembelajaran ini yang pertama dipelajari adalah pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, kemudian jenis-jenis tenaga kerja, kemudian ada cara mengatasi ketenaga kerjaan. Selanjutnya, apa yang kalian lihat di sini? Oh, kalian silakan buka kelas point. Silakan bergabung. Januari sudah bergabung. Oke, yang lainnya Bu Sarah tunggu. Silakan kalian buka aplikasi kelas point. Kemudian masukkan kode dan tuliskan nama kalian. Jadi semua nama itu ada di laptopnya Bu Sarah. Jadi semuanya terintegrasi sama Bu Sarah. Nggak ada yang buka handphone, main game, kemudian buka WhatsApp. Jadi sekarang kita sudah terintegrasi ya PowerPoint-nya. Yang lainnya Bu Sarah masih tunggu. Untuk buka di Google Chrome, kemudian buka kelas point, kemudian masukkan kode kelasnya dan masukkan nama kalian. Sudah, baru 3 orang nih dari satu kelas, yang lainnya mana masih saya tunggu. Pembelajaran tidak akan dimulai sebelum kalian masuk ke kelas saya.
Baru Januari, Desi, Mawar, Eka. Ini 2 orang lagi, para lelaki. Nah, Ariana, Lili. Kemudian 6 orang. Kita masih nunggu yang lain ya untuk proses pembelajaran ini. Kemudian siapa lagi yang belum masuk? Ansa. Iya, 84063. Bu, Ihsan mah tidur, Bu. 440. Ihsan, kamu semalam begadang atau gimana, Ihsan? Iya Bu, sedikit begadang Bu, maaf ya Bu, ngantuk Bu. Ya, ayo Ihsan cepat masuk ke kelas poinnya. Udah Bu. Nun, udah 9 partisipan ya. Baik, ini tadi sudah saya jelaskan kesinambungannya antara ketenaga kerjaan yang akan kita pelajari dengan bab sebelumnya. Kemudian, apa yang kalian lihat di sini? Gambar apa yang kalian lihat? Berbagai macam profesi, Bu. Berbagai macam profesi, yang artinya kita sedang membahas tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja. Rian ya? Iya Bu. Kasih nilai tambahannya Bu ya. Ya. Tenaga kerja adalah Siap, Rian. setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa Bu untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Salah ya Bu? Jadi jadi setiap orang yang bekerja yang mampu melakukan guna menghasilkan barang atau jasa disebut dengan tenaga kerja. Lanjut. Ada angkatan kerja. Nah, angkatan kerja adalah penduduk usia baik bekerja maupun tidak bekerja. Nah, di sini Bu Sarah ada pertanyaan yang kalian bisa masuk dengan kode tersebut. Kemudian silahkan kalian jawab. Berapakah usia angkatan kerja? Coba saya mau lihat siapa yang sudah jawab. Wah, 15 sampai 64. Kemudian ada siapa lagi? Ihsan 15 sampai berapa? Desi Lili. Ya, yang sudah masuk jawabannya ada 6. Kita tunggu teman-teman yang lain yang masih menjawab pertanyaan ini. Kadang seumur hidup kerja terus, Bu. Wah, ini jawaban siapa nih? Ariana. Wah, luar biasa. Ditanya apa, jawabnya apa ya? Oke, sudah semuanya? Total 10 orang. Sudah? Saya kasih waktu sampai 2 menit untuk satu pertanyaan ya. Sudah ya? Oke, lanjut. Kita udah tahu definisi tenaga kerja, itu adalah orang yang bekerja, kemudian angkatan kerja adalah kelompok orang yang bekerja. Kelompok orang yang bekerja adalah usia 15 sampai 64. Kalau kalian masuk ke dalam angkatan kerja enggak? Masuk enggak kalian ke Masuk, dalam Bu. angkatan Masuk, kerja? Bu. Enggak deh Bu. Masih muda saya Bu, di bawah 15. Januari, bisa Iya, dengar Bu. suara Bu Sarah? Iya, Bu. Kemudian lanjut. Lanjut ya. Ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Jadi undang-undang yang mengatur tentang kesempatan kerja ada di pasal 27 ayat 2 tahun 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sekarang pertanyaannya adalah kesempatan kerja itu apa? Di sini saya punya pertanyaan multi choice di mana ada option A sampai dengan E. Satu orang yang udah jawab. Januari, yang lainnya masih ditunggu. Yang lainnya?
Udah Bu, udah jawab. Tapi kok nggak ada ya Bu di sananya? Yang lainnya, oh sudah 4. Sudah 4 yang masuk. Kita masih nunggu yang lain ya. Lanjut. Jadi kesempatan kerja adalah peluang. Artinya ada peluang berarti ada kesempatan kerja. Kemudian ada jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ada multiple choice lagi nih. Tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Ada yang tahu tenaga kerja terdidik itu apa? Dokter, Bu. Ada yang tahu tenaga kerja terdidik itu apa? Guru. Tenaga kerja terdidik itu seperti guru, Bu, Mana yang Isan? menjalani pendidikan. Isan? Mana Isan? Iya, Bu. Tenaga kerja terdidik Isan tuh di contohnya mana? guru, Bu. Bisa dengar suara Bu Sarah nggak? Bisa, Bu. Halo, Bu Sarah. Di mana Isan? Suaranya nggak ada. Apakah terdengar, Bu, suara saya, Bu? Ada Bu, Isan di situ Bu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah contoh tenaga kerja terlatih, salah satunya adalah montir. Tenaga kerja terdidik itu adalah contohnya misalnya guru. Tenaga kerja terlatih itu montir. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, misalnya office boy karena tidak membutuhkan keahlian khusus. Lanjut ya. Ada permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, di sini ada permasalahan ketenaga kerjaan. Di bawah ini yang bukan permasalahan ketenaga kerjaan adalah, silahkan diisi soal multiple choice-nya. Nah, jadi di sini ada, setelah kita menjelaskan tentang tenaga kerja, kemudian angkatan kerja, kemudian ada kesempatan kerja, kemudian ada permasalahan ketenaga kerjaan. Udah masuk jawaban saya, Bu. Oh, ada trouble nih. Sudah terdengar suara saya? Ada Bu. Bu. Sekarang, Sudah terdengar? Sudah, Ada, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Bentar. Trouble. Sudah terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Bu. Terdengar Bu. Dari tadi, Bu, suaranya Ibu. Sudah? Ada Bu. Sudah ya? Lanjut. Ada cara mengatasi permasalahan tenaga kerjaan, kecuali yang bukan cara mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan adalah meningkatkan kualitas ketenaga kerjaan. Jadi jawabannya yang E. Kemudian saya akan memberikan kalian tugas LKPD. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar Ibu. Bu. dengar, Bu. Kedengaran ya? Ini Iya, Bu, kok galaknya bisa juga kedengar. trouble?
Terdengar ya? Ya. Terdengar Bu, dari tadi juga Bu. Iya, tapi di saya nggak terdengar. Ini adalah kendala ketika pembelajaran dengan daring ya. Jadi tadi kalian sudah saya jelaskan tentang tenaga kerja, angkatan kerja, kemudian kesempatan kerja. Sekarang saya akan mengirimkan kalian terkait dengan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Kelompoknya saya bagi ya. Jadi kelompok 1 itu ada Januari dan Lili. Kemudian kelompok 2 itu ada Anissa dan Eka, kelompok 3 itu ada Mawar dan Ihsan, kemudian kelompok 4 ada Desi dan Rahma, kemudian kelompok 5 ada Ainun dan Rian. Jadi dicatat nama-nama kelompok kalian ya. Soalnya akan saya share ke PJ kelas ekonomi yang nantinya akan di-share ke dalam grup ekonomi ya. Silahkan dicek handphonenya masing-masing. Apakah sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah Jelas, sangat Bu. paham sih Bu. Ini Bu. Sangat jelas Sudah Bu. jelas. Jelas ya? Jadi tadi ketika saya menjelaskan, loh kok suara kalian nggak ada. Saya pikir kaliannya hilang, ternyata cuma suaranya aja yang hilang. Ya, jadi tetap stay di sini sama Bu Sarah, oke? Oke, Jadi Bu. silakan dikerjakan LKPD-nya. Tadi pembagian kelompoknya sudah saya bagi ya, silakan dikerjakan. Terkait dengan artikel ketenaga kerjaan. Jadi masih berkaitan sama apa sih penyebab permasalahan ketenaga kerjaan, kemudian tenaga kerja di Indonesia itu seperti apa, kemudian cara pemerintah mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia itu apa aja sih permasalahannya gitu. Jadi saya bagikan LKPD kepada kalian dalam artikel yang berbeda-beda namun pertanyaannya sama. Jadi artikelnya berbeda-beda tapi pertanyaannya sama. Tapi jawabannya beda ya karena artikelnya itu berbeda, oke? Bu Eka, Bu. Eka, kamu satu kelompok dengan siapa? Anissa? Iya, Bu. Silakan dibaca artikelnya Eka, kemudian nanti disimpulkan ya. Saya kasih waktu sampai 10 menit. Bu, artikelnya dikirim di mana, Bu? Di grup ekonomi Eka, coba kamu buka grupnya. Nah, Udah ada di WA Kak. iya. Eka itu selalu tanya artikelnya di mana, Bu, padahal sudah dikirim. Ya, Desi ya? Apa, Bu? Eka itu selalu bertanya ciri-ciri anak yang banyak mau taunya gitu, karena selalu Ya, bertanya. Bu, malu bertanya sesat di jalan, Bu, nanti. Iya, betul sekali. Jalan. Sudah ya, silahkan dibaca artikelnya. Nanti saya akan tunjuk 2 orang untuk mewakili kelompok yang lain, maju untuk melakukan presentasi. Silahkan dibaca. Bu, laptopnya Kelompok saya 5, Ainun Rian. Ya? Kenapa? laptop saya loading, Bu. Laptop saya loading, nggak mau gerak ini nggak tahu kenapa. Udah panas paling. Ditunggu aja. Terkendala sinyal juga karena pembelajarannya online, jadi masih ada kendala sinyal ya, Eka ya? Iya. Sekaligus melatih kesabaran ya, Bu. Iya, betul. Sekaligus melatih kesabaran. Kelompok 3, Mawar, Ihsan gimana? Ihsan mana saya? Mau dengar suaranya Ihsan? Kelompok 3? Ihsan mah tidur terus, Bu, dari tadi. Ihsan ya, begadang terus. Ihsan gimana Ihsan? Main Kelompok games, Bu, 3 itu teh. artikelnya sudah dibaca sampai di mana Ihsan? Lagi dibaca Bu.
Ya, siap. Sudah, Desi Rahma? Rahma, sudah selesai artikelnya? Belum, Bu. Belum. Oke sih, kenapa itu tutup mulut? Itu, Bu, Apakah ada artikelnya suara ada yang apa jadi lucu? salah fokus. Ada suara apa? Gak tahu suara apa ya barusan. Tukang pizza kayaknya, Bu. Itu soundtrack pembelajaran ekonomi, Rian. Soundtrack pembelajaran ekonomi kayak gitu. Jadi kalau misalkan langsung selesai, saya selesai Bu baca artikelnya langsung bunyi. Gitu. Bisa aja sih, Bu. Sedang. Udah selesai? Kelompok Desi sudah atau belum? Bentar Bu. Belum, Bu. Dicermati LKPD-nya, dibaca artikelnya, dijawab pertanyaannya. Gimana kelompok 2, Anissa? Apakah sudah selesai? Laptop saya nggak mau gerak, Bu. Nggak tahu kenapa. Aduh, Eka, laptop itu nggak bisa gerak. Gimana sih kamu kalau gerak serem? Nggak mau gerak, Bu. Sumpah dari tadi saya emosi ini. Sumpah. Kali maksudnya. Nggak mau gerak. WA-nya nggak mau gerak. Kelompok 3 aja deh, Bu. Iya boleh, kelompok 3 itu Mawar sama Isan. Mana Isan? Saya mau Isan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya berikan. Iya Bu, Isan aja Bu yang presentasi kelompok 3. Ya, Isan tidur mulu ya tadi ya? Bangun-bangun langsung presentasi. Bentar ya, Bu. Isan? Ya. Boleh deh, Bu, kelompoknya Ainun dulu, Bu. Kelompok 1 dulu, boleh nggak Bu? Iya Bu. Lili, kenapa Lili? Kelompok 1 dulu boleh nggak Bu? Boleh. Januari sama saya sudah selesai diskusi. Oke, jadi nanti habis ini Isan ya. Silakan Lili. Izin menyampaikan hasil diskusi ya Bu. Jadi kalau artikel yang Januari sama saya dapat itu membahas mengenai pandemi Bu. Nah untuk pertanyaan yang pertama kan menanyakan masalahnya ya Bu. Karena di artikelnya aja sudah membahas mengenai pandemi. Di dalamnya itu membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan yang diperparah oleh pandemi. Jadi sebelum pandemi juga memang sudah ada ya Bu, tapi setelah ada pandemi semakin parah. Nah kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kenapa masalahnya itu semakin kompleks? Karena kondisi pandemi
COVID-19 membuat masalah ketenagakerjaan makin kompleks karena ada totalnya 3,6 juta pekerja yang terdampak, Bu. Dari jumlah pekerja yang terdampak pandeminya, 1,44 juta itu terkena PHK atau dirumahkan. Nah, alasannya itu karena besarnya standar upah minimum yang ada di Indonesia, Bu, dibandingkan sama negara lain. Serta mahalnya biaya pesangon jika terjadi PHK. Nah, karena pesangonnya juga lebih mahal, skill tenaga kerja tersebut tidak diimbangi oleh kemampuan tenaga kerja untuk mengadopsi teknologi dalam proses produksi di perusahaan. Itu untuk masalah yang kedua. Untuk masalah yang berikutnya, lapangan kerja itu akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif. Jadi orang-orang itu akan mencari di negara yang lebih kompetitif. Daya saing pencari kerja juga relatif rendah dibanding negara lain. Penduduk yang tidak atau belum bekerja juga akan semakin tinggi. Nah, sedangkan untuk masalah yang terakhir, itu jawabannya adalah RUU Cipta Kerja juga dirancang untuk menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru. Seperti itu, Bu, untuk hasil diskusi kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1 Januari Lili. Kemudian kelompok selanjutnya tadi Isan ya. Isan yang tidur terus, ayo cepat presentasi. Mungkin Mawar aja Bu, yang presentasi Bu. Lebih jago dari saya. Tunjuk-tunjukkan. Oke, yang sebelumnya Anissa ya. Ya, saya Bu. Anissa siap? Kelompok 2. 2. Ya. Ya, Anissa. Silakan presentasi. Untuk kelompok 2, di sini permasalahan yang ada di studi kasus itu, yang pertama itu jawabannya ada 3 masalah ketenagakerjaan bisa muncul pada pasca pandemi, Bu. Terus selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Yang pertama itu adanya perpindahan pekerjaan yang berpotensi menimbulkan fenomena baru, terutama ketika pulang kampung. Nah, asalnya mereka pulang kampung karena PHK. Nah, ini bisa menyebabkan pengangguran. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, kebijakan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu usaha baru yang muncul dari PHK yang pulang kampung akan mengurangi pendapatan orang yang telah membuka usaha lebih dulu. Terus untuk jawaban yang terakhir, pemerintah memperbanyak membuka lapangan pekerjaan dengan mengundang para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Itu Bu, untuk hasil diskusi kelompok kami, Bu. Oke, terima kasih kelompok 2 Anissa dan Eka. Jadi dua kelompok tadi sudah mewakili untuk presentasi kali ini. Nanti kelompok berikutnya akan dilanjutkan di hari berikutnya ya. Kemudian bisa kita ambil kesimpulan keseluruhan dari LKPD yang teman kalian presentasikan. Siapa yang mau angkat tangannya? Rian, dari 2 artikel yang sudah dibahas sama temanmu tadi, kelompok 1 dan kelompok 2, apa yang dapat kamu simpulkan? Saya izin mau ke toilet dulu ya Bu ya? Iya, silahkan. Isan, silahkan diambil kesimpulan dari 2 presentasi temanmu tadi. Isan, dengar suara Bu Sarah enggak? Dengar suara saya? Iya. Diambil kesimpulan presentasi dari 2 temanmu tadi yang presentasi terkait masalah ketenaga kerjaan. Ya Bu, jadi kalau apa yang udah saya lihat tadi, jumlah kesempatan kerja itu semakin berkurang sebelum ada pandemi, dan setelah ada pandemi itu juga semakin lebih parah lagi Bu. Begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Isan, terima kasih kelompok 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Kemudian saya akan mengirimkan kalian
soal evaluasi. Jadi evaluasi terkait pembelajaran ketenagakerjaan ini silahkan kalian cek handphone kalian masing-masing. Di situ saya sudah kirim soalnya ke dalam PJ Ekonomi, silahkan dicek dan segera diisi. Sudah ya? Apakah sudah selesai? Belum, Bu, belum. Sedikit lagi, Sebentar, Bu. Bu. Dikit lagi. Bu, sebentar Bu, Silakan belum Bu. dikerjakan soalnya. Sudah selesai? Gimana anak-anak, sudah selesai untuk isi soal 10 PG terkait dengan ketenagakerjaan yang sudah kita bahas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, jadi sekarang saya mau tanya sama kalian terkait refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Ketenagakerjaan, Bu. Ketenagakerjaan Bu. Ketenagakerjaan Mawar. Di dalam subbab ketenagakerjaan apa aja Mawar? Ada masalah ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, Kemudian terus pengertian angkatan kerja sama kesempatan kerja. Kesempatan kerja. Oke. Ya. Kemudian adakah pembelajaran yang belum dicapai ketika saya menjelaskan tentang ketenagakerjaan? Apakah ada pembelajaran yang belum dicapai ketika saya menjelaskan tentang ketenagakerjaan? Ada yang belum tercapai nggak? Sudah, Bu. Semua kayaknya, Bu. Kayaknya udah Sudah semua, Bu. Bu. Iya. Oke. Jika sudah selesai semuanya, saya akan mengakhiri pembelajaran ekonomi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon Bu. maaf. Tugas buat Ya? besok apa, Bu? Materi Oke, minggu depan apa, Bu? pertanyaan, tugas untuk besok kita akan membahas, setelah kita membahas ketenagakerjaan, kita akan membahas tentang pengangguran. Jadi nanti kita akan membahas tentang definisi dari pengangguran, kemudian jenis-jenis pengangguran, kemudian penyebab pengangguran, kemudian cara mengatasi pengangguran, dan seterusnya ya. Jadi nanti kalian pelajari subbab yang akan dibahas selanjutnya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Udah Bu. Cukup ya? Oke, saya akhiri pembelajaran ekonomi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dadah Sehat, Ibu. Udah dari jalan, Bu. Rasa saya nggak enak, Bu. Hati-hati. Mbak Ainun, silakan Mbak Ainun. Saya ngakak banget.